Di tengah derasnya hujan kota Yogyakarta, seorang sopir Gojek bernama Mas Bagus, pria Jawa sederhana, berhati lembut, memayungi seorang turis bule yang kebingungan di pinggir jalan. Siapa sangka momen sederhana itu menjadi awal dari perjalanan spiritual seorang wanita Eropa menuju cahaya Islam. Mas Bagas Prasetyo, pemuda 32 tahun asal Klaten. Ia sehari-hari bekerja sebagai sopir Gojek untuk menghidupi ibunya yang sedang sakit. Ia dikenal jujur, santun, dan selalu menjaga sholat dimanapun berada. Walau hidup sederhana, Mas Bagus punya prinsip kuat. Rezeki ora iso ditukar, tapi akhlak kudu dijaga. Di sisi lain datanglah Emily Sanders, wanita asal Australia yang tengah berlibur di Indonesia. Ia seorang penulis konten perjalanan, terbiasa dengan budaya barat yang bebas dan skeptis terhadap agama, khususnya Islam, karena gambaran negatif dari media-media. Suatu malam, hujan deras mengguyur Yogyakarta. Emily yang baru saja turun dari bus, panik karena tidak ada kendaraan dan ponselnya pun mati. Mas Bagus yang kebetulan lewat berhenti dan menawarkan bantuan tanpa pamrih. Dia bukan hanya mengantar Emily ke penginapannya, tapi juga menunggu sampai ia aman masuk dan menolak diberi uang tambahan. Sikap sopan, perhatian, dan tanpa tendensi dari Mas Bagus membuat Emily bingung. Ini sangat berbeda dari citra pria muslim yang selama ini ia dengar. Beberapa hari kemudian, Emily memesan Gojek dan takdir mempertemukannya lagi dengan Mas Bagus. Mereka mulai sering mengobrol. Emily tertarik dengan kedamaian sikap Mas Bagus. Ia mulai bertanya soal Islam, bukan dari buku, tapi dari perilaku Bagas yang mencerminkan seorang Muslim. Mas Bagas tak pernah macam-macam. Ia selalu bersikap sopan dan tenang. Ia bahkan mengantar Emily ke Masjid Gede Kauman karena Emily ingin melihat bagaimana orang Islam ketika sedang melaksanakan sholat. Saat tiba di sana, Emily mendengar suara azan untuk pertama kalinya. Ia menangis tanpa sebab. Ia merasa ada sesuatu yang menusuk jiwanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika liburannya hampir habis, Emily mengalami sebuah kecelakaan kecil. Ia akhirnya dirawat di rumah sakit dan tidak ada siapa-siapa yang menemaninya. Mas Bagas datang membawa ibunya yang sudah dianggap seperti ibu sendiri oleh Emily. Dalam kondisi lemah, Emily berkata, "Bagas, kalau aku ingin tahu lebih jauh tentang Islam, bisakah kau bantu aku?" Mas Bagas meneteskan air mata. Ia bukan ustadz, bukan ulama, tapi ia tahu ini hidayah. Singkat cerita, Mas Bagas mengajak Emily ke rumah seorang kiai sepuh bernama Kiai Miftah di daerah Sleman. Di sanalah Emily mulai belajar Islam secara perlahan. Setelah 3 bulan tinggal di Indonesia dan belajar di pondok pesantren khusus mu'alaf, Emily memutuskan untuk bersyahadat. Ia mengganti namanya menjadi Aisyah Sander. Kini, ia mengenakan hijab dan tinggal sementara di pesantren sambil menulis buku tentang perjalanannya menuju Islam dengan judul
The Call of Adzan in Jogja. Mas Bagus, ia tetap seperti dulu, rendah hati, bekerja keras, dan tak pernah mengharap balasan. Tapi diam-diam, ia selalu mendoakan Aisyah dalam setiap sujudnya. Cerita ini viral di media sosial, bukan karena kisah cinta antara bule dan pria lokal, tapi karena kekuatan akhlak yang menyentuh hati. Bukan ceramah panjang atau debat agama yang membuat Aisyah masuk Islam, tapi justru perilaku sederhana seorang supir Gojek yang jujur, lembut, dan penuh kasih. Kadang dakwah paling kuat bukan dari lisan, tapi datang dari tindakan seseorang.